Teman-teman, jika sampai hari ini pertanyaan teman-teman itu masih tetap sama ya, yaitu adalah apa sih saham yang bisa saya beli besok atau minggu depan yang bisa memberikan saya cuan sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman masih terus-terusan nih scrolling ya di sosial media, mau itu Instagram, mau itu TikTok ataupun di YouTube sekalipun, tapi tetap nanyanya itu saham apa sih yang bisa dibeli. Maka kali ini saya akan ingatkan dan sadarkan teman-teman bahwa teman-teman tidak akan bisa berhasil ataupun sukses dalam berinvestasi jika itu pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman, di video hari ini saya akan sharingkan 5 poin penting yang teman-teman bisa lakukan step by step agar teman-teman itu bisa lebih dekat dengan kesuksesan dalam investasi maupun trading. Dan saya akan jabarkan itu satu persatu, pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi saya yakin ya banyak dari antara teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di saham tapi kok rasa performance-nya belum maksimal. Mungkin nggak sedikit retail-retail yang ada di Indonesia ini sudah mencoba berinvestasi ataupun trading sampai hari ini itu masih kesulitan mendapatkan cuan. Lalu mereka itu sampai hari ini juga tidak tahu bagaimana sih caranya biar mereka bisa cuan. Akhirnya apa? Mereka terus mencari di dalam sosial media, ada saham apa sih influencer si A, influencer si B, atau influencer si C kasih tahu saham ini, mereka ikut, ya kan? Sekali gagal dihina-hina dan dijelek-jelekin, dan sekali berhasil, wah mereka elu-elukan, dipuji gitu kan. Nah tetapi mereka itu nggak belajar kenapa saham itu boleh dibeli atau dipertahankan. Jadi hal paling pertama yang perlu saya ingatkan teman-teman untuk berhasil di dalam saham adalah mempunyai ekspektasi yang realistis di dalam saham. Jika teman-teman seorang pemula ya, lalu ketemu nih di sebuah sosial media, story atau postingan ya, di IG atau di TikTok, pamer nih cuan multi-bagger, ratusan atau bahkan sampai ribuan persen. Atau ada orang yang pamer value-nya ratusan juta atau bahkan miliaran cuannya. Apa yang terjadi dengan ekspektasi teman-teman? Wah, gampang sekali dapat cuan di dalam market. Lalu ekspektasinya apa? Saya juga kepingin ya cuan seperti mereka, cepet dan gampang ya. Mau kerja apa sih bisa dapat uang sebanyak itu? Jadi teman-teman, ekspektasinya adalah masuk ke dalam saham bisa mereplikasi hasil dari orang yang memamerkan porto tersebut. Nah akhirnya apa teman-teman? Itu ekspektasi teman-teman itu terjebak dengan fantasi yang gampang cuan di dalam market. Karena teman-teman ketemu nih entah dari mana sumbernya, pajang porto yang resultnya sangat menggiurkan. Saya akan kasih tahu teman-teman, di dalam market sesekali ya siapapun itu retail bisa mendapatkan luck, yaitu hoki mendapatkan cuan yang besar di dalam satu ataupun dua saham dalam perjalanan investasi atau tradingnya mereka. Tetapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam saham. Karena teman-teman kan bukan cuma mau cuan satu atau dua kali. Dan teman-teman harus tahu, jika seseorang bisa cuan begitu besar, berapa banyak resiko yang telah diambil untuk mendapatkan cuan sebesar itu. Mungkin dia pilih saham-saham yang sangat beresiko. Artinya apa? Ada nih beberapa saham yang beresiko memberikan loss yang begitu dalam. Tetapi kan jarang di dalam sosial media memamerkan loss yang gede-gede. Itu sangat sedikit sekali yang melakukan hal itu. Jadi teman-teman, kalau mau berhasil dalam sebuah saham, ekspektasinya itu harus jelas dulu. Apa yang harus kita harapkan dalam berinvestasi? Ya cuannya itu di atas deposito atau 2 kali deposito. Mungkin ya 6% sampai 10% boleh. Tapi kalau teman-teman ekspektasi ratusan persen setiap 1-2 tahun, nah itu sudah tidak benar. Jangan sampai kemakan dengan ilusi yang selalu dimarketingkan ke para retail yang ada di Indonesia. Oke, saya lanjut. Hal yang kedua, teman-teman harus fokus belajar analisa saham yang tepat. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau teman-teman dari awal sudah tidak bisa analisa dan tidak mau belajar analisa, bagaimana bisa berlanjut untuk berinvestasi ataupun trading? Karena setiap saham yang teman-teman mau beli selalu ragu-ragu. Mau beli takut, mau di hold juga takut, mau dijual lebih takut lagi. Padahal di dalam saham itu kita cukup tahu 3 hal yang perlu kita analisa. When to buy, kapan kita harus membeli. When to sell, kapan kita harus menjual. Dan when to do nothing. Artinya kita cuma perlu mengamati. Tidak setiap hari itu kita perlu buy or sell.
Kalau teman-teman sudah tahu atau menguasai ketiga hal ini, maka teman-teman sudah bisa one step ahead dan bahkan semakin dekat dengan kesuksesan berinvestasi maupun dalam trading. Nah, tetapi teman-teman itu kalau misalkan belajar di luar sana, yang namanya ilmu analisa yang benar, itu bisa diajarkan ke orang lain. Itu baru namanya ilmu. Jadi, ilmu analisa yang tepat bukan abu-abu. Artinya begini teman-teman, kalau kita pergi ke sekolah atau les, yang namanya matematika itu kan ilmu pasti. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Bukan 1 tambah 1 menjadi 10 atau menjadi 20. Itu kan nggak benar. Nah, kalau ada teman-teman menemukan sebuah guru ngajarin teman-teman 1 tambah 1 jadi 3, besoknya 1 tambah 1 jadi 7, teman-teman harus mempertanyakan dong, ini guru bisa ngajar atau tidak. Nah, ini sama di dalam dunia trading saham. Kalau ada seorang guru yang mengajarkan teman-teman, itu nggak jelas. Ya, cara analisanya seperti apa, ya, tiba-tiba besok bilang A, besok bilang C, besok entah ngomong apa, teman-teman harus mempertanyakan, ini sebenarnya ilmu yang dipelajari itu apa? Dan kalau teman-teman sudah menemukan cara belajar yang tepat, ya, artinya jelas sekali nih, kalau ketemu hal seperti ini, teman-teman harus ngapain. Kalau teman-teman melihat seperti ini, kita harus ngapain. Nah, itu baru benar. Dan teman-teman itu harus fokus untuk belajar analisa dulu, bukan nanya saham apa yang harus dibeli. Itu salah. Cara berpikir teman-teman itu yang harus benar dulu. Carilah cara analisa, bukan carilah sama apa yang mau dibeli. Dan di dalam komunitas Edge Invest itu two ways ya. Artinya teman-teman itu bisa chatting di dalam grup tersebut untuk menanyakan hal-hal yang teman-teman mungkin tidak paham. Karena banyak juga di luar sana yang cuma memberikan watchlist, lalu kalau orang tanya ya nggak dijawab dan nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa, dan teman-teman akhirnya tidak belajar apa-apa, cuma watchlist dan ya sudah, teman-teman mau beli ya silakan, ya kalau nggak mau beli ya sudah. Tidak seperti itu ya teman-teman untuk belajar analisa. Dan jika teman-teman memang kepingin belajar ya serius trading ataupun berinvestasi di saham, carilah komunitas yang benar-benar kondusif. Dan kalau teman-teman kepingin join Edge Invest, langsung saja klik linknya di bawah. Oke, saya akan lanjut hal yang ketiga ya teman-teman, yaitu adalah belajar eksekusi plan teman-teman dengan tepat. Dan teman-teman, di poin yang ketiga ini, saya sudah melihat begitu banyak retail yang gagal di poin yang satu ini. Jadi saya lihat ya teman-teman, retail itu ada juga memang yang tekun belajar ya. Wah, analisa semua dipelajari dengan tepat. Mau itu analisa teknikal, mau fundamental, mau bandarmologi, mau entah apapun itu. Ya pakai feelingmologi pun bisa. Tapi apa teman-teman yang terjadi di step berikutnya? Pada saat eksekusi itu sembarangan. Maksudnya apa? Biasanya pada saat kita belajar, market itu kan tidak bergerak. Artinya teman-teman ada waktu yang lama untuk berpikir. Dan itu wajar. Karena teman-teman pasti perlu start from somewhere dong, beginner. Tapi kalau kita sudah mau mengeksekusi sebuah plan, itu market sedang berjalan. Dan kalau market berjalan, itu hitungan menit semuanya selalu berubah. Nah, yang jarang dilakukan oleh retail adalah mengasah bagaimana mengeksekusi analisa mereka. Jadi jago analisa pas praktek zonk. Tidak dilakukan dengan benar. Sering terlambat, cut loss nggak pernah, TP kecepatan atau TP kelamaan, masuknya terlambat, dan lain-lain itu semua dilakukan. Nah, bagaimana kalau teman-teman terus melakukan hal seperti ini bisa sukses? Katanya kepingin sukses berinvestasi, tapi selalu tidak bisa mengeksekusi plan teman-teman dengan tepat. Jadi poin ketiga ini yang sangat penting dan teman-teman wajib ya analisa, ya harus dieksekusi dengan tepat. Bukan habis dianalisa teman-teman tahu pada saat opportunity muncul tidak dieksekusi, gimana teman-teman bisa berhasil? Ingat baik-baik, semua plan yang sudah dianalisa, yang sudah disiapkan pada saat momen itu muncul, eksekusi dengan tepat. Oke, kita akan masuk poin yang keempat, yaitu adalah spesialisasi. Jadi teman-teman, di dalam investasi ataupun trading itu ada banyak subsektor ya. Artinya apa? Ada nih yang bisa berhasil dalam menggunakan scalping. Ada juga yang swing trade. Ada juga yang berhasil seperti Pak LKH, invest dan hold bertahun-tahun. Nah teman-teman boleh mempelajari itu semua. Supaya teman-teman juga bisa mengerti ya dengan diri kita itu pribadi kita paling cocok yang mana. Agar teman-teman saat sudah menemukan style yang tepat untuk pribadi teman-teman, nah teman-teman harus spesialisasi. Jangan sampai teman-teman menjadi jack of all trades. Artinya semuanya bisa, tapi bisanya level cuma surface atau permukaannya. Nah itu bahaya. Setiap trader atau setiap investor pasti mempunyai karakternya masing-masing. Dan itu
juga akan membedakan spesialisasi teman-teman. Jika teman-teman tuh suka high action ya, tiap hari harus melakukan sesuatu dan memang banyak waktu, mulailah masuk atau spesialisasi ke dunia scalping. Karena itu akan menjadi banyak peluang. Tapi kalau teman-teman orangnya itu sabar ya, dalam kehidupan itu juga penuh panjang sabar, kena marah ya maafin. Orang suruh tunggu ya tunggu dengan tenang. Itu kan teman-teman artinya sabar kan. Di dalam saham ya dipraktekkan juga kesabaran mengehold sebuah saham. Nah, teman-teman bisa loh cuan yang banyak. Karena kalau di scalping ya mesti cepet-cepet, tapi kalau mau investasi harus dengan penuh kesabaran. Nah, kalau teman-teman sudah bisa analisa dan bisa eksekusi dengan baik, teman-teman harus mulai spesialisasi. Permasalahan retail, yaitu adalah kebanyakan belajar ilmu, akhirnya dia tidak tahu harus melakukan apa. Coba teman-teman lihat, kita kalau nonton Piala Dunia, nggak mungkin kan seseorang itu jago back, jago striker, jago semua, bahkan jadi jago kiper. Kan nggak mungkin, mereka harus spesialisasi. Kalau dia seorang kiper, ya latihannya itu harus jaga bola, ya respon mereka dan lain-lain. Tapi kalau mereka seorang striker, mereka harus jaga fisik mereka agar larinya itu ya cepat dan mereka harus bertahan 90 menit fight begitu kan, lari terus. Jadi kan setiap posisinya itu harus spesialisasi trainingnya sesuai dengan posisi mereka. Itu sama dengan saham. Jika teman-teman memang panjang sabar, ya teman-teman harus menspesialisasi diri berinvestasi. Ngapain teman-teman masuk ke dunia scalping? Jangan sampai teman-teman dengar sebuah informasi seorang scalper cuan dalam 3 hari ratusan juta, teman-teman langsung jadi masuk ke dunia scalping. Ya gimana sukses? Karakter teman-teman kan semuanya beda-beda. Jadi teman-teman pilih sebuah posisi di dalam saham. Mau itu swing trade, mau itu investasi atau scalping, teman-teman udah harus spesialisasi. Jika sudah bisa analisa dan juga sudah bisa belajar eksekusi dengan tepat. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir teman-teman. Dan ini yang paling penting. Karena terlalu banyak retail yang saya lihat itu abaikan poin yang kelima ini. Sehingga mereka selalu gagal dalam berinvestasi maupun trading. Yaitu selalu mereview kembali semua action yang teman-teman lakukan di dalam aktivitas trading ataupun investasi. Coba saya tanya teman-teman, ada nggak teman-teman itu jurnal trading atau investasi teman-teman? Kenapa teman-teman beli sebuah saham? Ya, kenapa teman-teman eksekusi buy? Kenapa teman-teman nge-hold? Atau kenapa teman-teman sell? Itu ada di jurnal nggak? Ada dicatat nggak? Karena kalau seseorang terus melakukan sesuatu dan dia tidak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, mau sampai kapanpun ya pasti dia gagal. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Jadi kalau kita terus mereview ya, oh saya analisanya salah di sini. Atau saya eksekusinya kurang tepat di poin ini. Teman-teman ada jurnalnya. Jadi pada saat teman-teman buka buku jurnal, kita belajar nih kesalahan kita teman-teman, kita sadari dan perbaiki. Kalau seseorang udah tidak sadar, tidak ada perbaikan dalam hidup, bisa nggak sih sukses? Kayaknya nggak cuma dalam dunia investasi. Dalam kehidupan sosial pun orang itu nggak akan bisa sukses. Karena dia tidak pernah mereview ada kesalahan apa dalam diri dia. Atau dia tuh harus berbuat apa untuk memperbaiki hidup dia. Nah jadi teman-teman, setelah menonton video hari ini, saya harap teman-teman itu mulai take action ya. Dari kelima poin yang saya jabarkan tadi. Jadi teman-teman, harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman sudah harus tahu apa sih yang teman-teman lakukan. Mungkin ada yang fail di poin ketiga, ada fail yang poin keempat, atau sampai poin kelima baru dia fail. Teman-teman tidak terlambat. Yang penting ada perubahan. Jika teman-teman menonton video ini dan lalu scroll nonton isi konten yang ketawa, hahaha, hihi, dan tidak ada perbaikan, dan masih mengharapkan bisa sukses, jangan bermimpi teman-teman. Karena di dalam investasi ataupun trading saham, itu sangat sulit. Teman-teman bersaing dengan begitu banyak orang pintar di luar sana. Jadi kalau teman-teman kepingin santai-santai menjadi orang kaya, tidak akan bisa berhasil. Mending teman-teman pindah profesi. Jangan trading ataupun investasi. Sayang, duit teman-teman akan habis dimakan market. Oke teman-teman, sebagai penutup, saya ingin ingatkan saja bahwa AG Invest ada gathering di bulan November tahun ini. Dan ini akan menjadi gathering perdana AG Invest. Buat teman-teman yang kepingin untuk daftar, bisa segera klik link di bawah supaya teman-teman tidak kehabisan seat karena it's very limited dan teman-teman akan saya ajarkan beberapa ilmu pada saat gathering tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua setelah nonton video ini akan sukses dalam investasi saham. See you again next week. Bye-bye.